Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Septiana dari kelas MJ401 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester tentang dinamika politik dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Untuk latar belakang, dalam sistem kenegaraan modern, politik dan ekonomi adalah dua bidang yang saling berkaitan erat. Kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang, anggaran negara, maupun strategi pembangunan, akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Begitu pula sebaliknya. Situasi ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan legitimasi pemerintah. Di Indonesia, dinamika ini terlihat dalam berbagai peristiwa, mulai dari reformasi subsidi, penyusunan undang-undang, cipta kerja, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah yang dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Masyarakat, pelaku usaha, dan investor memperhatikan dengan seksama arah kebijakan pemerintah karena menyadari bahwa setiap keputusan politik akan membawa konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana dan bagaimana pengaruh politik bekerja dalam membentuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pengertian politik dan ekonomi. Politik merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu sistem pemerintahan. Proses ini mencakup pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan hukum, pengelolaan kekuasaan, dan pengaturan struktur pemerintahan. Politik menentukan siapa yang membuat keputusan, bagaimana keputusan itu diambil, dan siapa yang terdampak oleh keputusan tersebut. Sementara itu, ekonomi adalah sistem yang mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam lingkup negara, ekonomi menyangkut bagaimana pemerintah mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Ekonomi juga mencakup keputusan mengenai anggaran negara, perpajakan, pengeluaran publik, serta kebijakan terhadap investasi. Beberapa poin yang menggambarkan keterkaitan politik dan ekonomi antara lain politik sebagai pembentuk kebijakan ekonomi, yaitu segala keputusan ekonomi seperti belanja negara atau suku bunga ditentukan oleh faktor-faktor politik melalui undang-undang dan peraturan. 2. Stabilitas politik mendorong iklim ekonomi yang sehat, yaitu pemerintahan yang stabil, menciptakan kepercayaan pasar, dan menarik investasi, baik dalam maupun luar negeri. 3. Ketidakpastian politik melemahkan ekonomi, yaitu konflik politik atau pergantian kekuasaan seringkali membuat nilai tukar melemah, pasar saham anjlok, dan konsumsi masyarakat menurun. Faktor politik mempengaruhi ekonomi. Politik tidak hanya membentuk kebijakan, tetapi juga menentukan arah perkembangan ekonomi melalui berbagai mekanisme formal. Beberapa faktor politik utama yang paling berpengaruh terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi antara lain, 1. Kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah melalui kebijakan fiskal menetapkan anggaran belanja negara, pajak, dan subsidi. Kebijakan ini menentukan daya beli masyarakat dan kapasitas negara dalam membangun infrastruktur ekonomi. Sementara itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan suku bunga, pengendalian inflasi, dan stabilitas nilai tukar. Keduanya sangat dipengaruhi oleh keputusan politik di tingkat nasional. 2. Regulasi investasi dan perizinan usaha. Iklim investasi sangat bergantung pada kejelasan dan konsistensi regulasi. Peraturan yang rumit dan sering berubah atau mengandung ketidakpastian hukum akan menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi contoh bagaimana kebijakan politik dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor 3. Stabilitas pemerintahan. Pemerintahan yang stabil memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi. Stabilitas politik menciptakan kepastian hukum, kelancaran proyek pembangunan, serta mengurangi resiko ekonomi makro. Di sisi lain, gejolak politik seperti pergantian pemimpin yang tidak kondusif dan konflik sosial politik dapat menyebabkan investor bersikap wait and see yang berdampak pada perlambatan ekonomi. 4. Transparansi dan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabel memberikan sinyal positif pada pasar. Sebaliknya, maraknya korupsi, lemahnya pengawasan dan manipulasi anggaran negara memperburuk citra ekonomi.
nasional di mata dunia. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan investor, tetapi juga efektivitas program-program pembangunan. Dengan kata lain, faktor-faktor politik ini adalah fondasi bagi iklim ekonomi yang sehat. Jika kebijakan politik disusun secara partisipatif dan dilaksanakan secara konsisten, ekonomi akan tumbuh dengan merata. Namun jika kebijakan bersifat elitis, tidak transparan atau berubah-ubah, maka sangat merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan nasional. Untuk data ekonomi Indonesia, untuk melihat sejauh mana politik mempengaruhi perekonomian, kita perlu melihat data yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data ini menjadi cerminan hasil dari kebijakan politik yang telah dijalankan pemerintah sekaligus menjadi indikator bagi publik untuk menilai efektivitas kepemimpinan dan arah pembangunan nasional. Satu, pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari BPS, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan pemulihan yang stabil pasca pandemi dan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga aktivitas produksi dan konsumsi tetap bergerak. Namun pertumbuhan ini sangat bergantung pada kestabilan kebijakan fiskal dan iklim investasi yang kondusif yang merupakan produk langsung dari keputusan politik. 2. Inflasi. Bank Indonesia melaporkan tingkat inflasi sebesar 3,1% pada periode yang sama. Ini termasuk relatif terkendali namun juga dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, seperti penyesuaian harga dan pengelolaan cadangan devisa. Untuk studi kasus 1, Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu contoh bagaimana keputusan politik berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia adalah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Undang-undang ini dirancang sebagai bentuk reformasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi dan menyederhanakan berbagai regulasi yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat dunia usaha. Pemerintah menyusun undang-undang ini dengan tujuan menciptakan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Namun, proses politik yang melahirkan undang-undang ini juga menimbulkan kontroversi. Banyak pihak menilai pembahasan dilakukan secara terburu-buru dan kurang melibatkan publik secara luas. Serikat pekerja, aktivis lingkungan, dan mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran menolak beberapa pasal yang dianggap melemahkan hak buruh dan mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang sehat dan terbuka. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara ambisi reformasi ekonomi dan kepentingan publik agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan inklusif. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari studi kasus ini antara lain, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan kemudahan berusaha dan menarik investasi asing. Peningkatan investasi menunjukkan efek positif cara ekonomi dari kebijakan ini. Penolakan publik muncul karena proses politik yang dianggap tidak transparan dan merugikan kelompok tertentu. Kebijakan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan legitimasi sosial dan proses demokratis untuk dapat diterima luas. Untuk studi kasus 2 yaitu subsidi BBM, kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu bentuk intervensi politik yang paling mencolok terhadap ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah lama menggunakan subsidi BBM sebagai alat untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Namun kebijakan ini juga menjadi beban bagi anggaran negara dan seringkali memicu perdebatan mengenai efektivitas dan keadilannya. Subsidi BBM sering dianggap sebagai instrumen populis yang dapat menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tekanan harga energi global. Ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Mempertahankan subsidi dengan konsekuensi membengkakkan APBN atau mencabut subsidi dan menghadapi resiko penolakan masyarakat. Pada tahun-tahun tertentu seperti 2014 dan 2022, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi demi menekan defisit anggaran dan mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif seperti pendidikan dan infrastruktur. Secara ekonomi, pengurangan subsidi BBM dianggap langkah rasional karena membuka ruang fiskal untuk belanja pembangunan jangka panjang. Namun secara politik, keputusan ini penuh resiko karena langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.
Kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh gelombang unjuk rasa, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, serta efek domino terhadap harga barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, subsidi BBM juga menimbulkan distorsi ekonomi jika tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, reformasi subsidi BBM menuntut keberanian politik, ketepatan teknis, dan strategi komunikasi publik yang baik agar masyarakat memahami tujuan jangka panjangnya. Berikut beberapa poin penting dari studi kasus subsidi BBM adalah subsidi BBM menjaga daya beli tetapi membebani APBN dalam jangka panjang. Dua, pengurangan subsidi menimbulkan protes sosial dan resiko politik meskipun secara fiskal lebih sehat. Tiga, kebijakan ini menuntut keseimbangan antara keberpihakan sosial dan efisiensi ekonomi. 4. Politik menentukan arah, keberanian, dan strategi pelaksanaan kebijakan subsidi secara menyeluruh. Dampak politik terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Kondisi politik Indonesia secara langsung mempengaruhi arah pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Keputusan politik seperti kebijakan investasi, belanja negara, hingga subsidi semuanya berdampak pada daya beli masyarakat, kepercayaan investor, dan iklim usaha nasional. Di sisi lain, ketidakpastian politik, terutama menjelang pemilu atau pergantian kekuasaan, kerap menciptakan kekhawatiran di pasar. Oleh karena itu, harmoni antara politik dan ekonomi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Stabilitas politik mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu pemerintahan yang kuat dan stabil menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi jangka panjang dan mempercepat realisasi proyek pembangunan. Ketidakpastian politik mengganggu kepercayaan pasar. Ketika arah kebijakan tidak jelas atau terjadi konflik, investor cenderung menunda keputusan, pasar menjadi volatil, dan nilai tukar tertekan. Kebijakan ekonomi dipengaruhi kepentingan politik, yaitu menjelang pemilu, anggaran sering difokuskan pada program populis yang bisa meningkatkan popularitas, meski belum tentu efektif secara ekonomi. Kelola yang lemah menghambat efisiensi anggaran. Ketika keputusan politik tidak dibarengi akuntabilitas, dana publik berisiko disalahgunakan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu hubungan antara politik dan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah dan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan politik menentukan jalannya regulasi ekonomi, pengelolaan anggaran negara, serta strategi pembangunan jangka panjang. Ketika politik berjalan stabil dan pemerintahan memiliki visi yang jelas, maka kepercayaan investor meningkat. Arus modal masuk lebih lancar dan perekonomian tumbuh dengan lebih sehat. Sebaliknya, ketidakpastian politik seperti menjelang pemilu atau saat terjadi konflik kebijakan dapat memicu kegelisahan pasar, memperlambat pertumbuhan, dan mengganggu distribusi anggaran. Oleh karena itu, sinergi antara stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan yang adil, berkelanjutan, dan merata. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dengan membangun sistem politik yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Untuk rekomendasi, 1. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam setiap keputusan politik. 2. Stabilitas politik harus dijaga demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investasi. 3. Kebijakan ekonomi seperti subsidi dan regulasi investasi harus dirancang secara inklusif dan transparan, serta didasarkan pada kajian jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat. 4. Partisipasi publik perlu diperkuat agar masyarakat merasa dilibatkan dan memahami arah kebijakan yang diambil, sehingga legitimasi pemerintah meningkat. 5. Pendidikan, politik dan ekonomi harus diperluas kepada masyarakat agar warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi juga subjek aktif dalam demokrasi ekonomi yang sehat. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.